Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan serta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Tidak pernah nikmat Allah ini berhenti mengalir di dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi. Bahkan tidur itu adalah nikmat yang paling luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Subhanallah. Bersolawat kita kepada junjungan alam semesta kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid berserta jajarannya, dan juga teristimewa untuk Al-Ustadz yang akan menyampaikan ceramahnya setelah Ananda nanti. Dan yang Ananda hormati Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Ananda Afrian Muhammad Gusti. Ananda adalah seorang santri dari Pondok Pesantren Al-Asri. Tujuan Ananda berdiri di sini adalah ingin menyampaikan tausiah singkat Ananda yang berjudul ciri-ciri orang yang bertakwa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan keimanan yang ada di dalam diri kita menjadi tingkat takwa. Karena takwa adalah kunci bagi kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bapak Ibu apa takwa itu Bapak Ibu? Takwa itu adalah menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133 yang telah Anda bacakan di awal pembukaan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kamu mencari ampunan kepada Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu bisa kita dapatkan jikalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa ini di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134 di bawah ayat yang telah Anda bacakan tadi, yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
Bapak Ibu jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang telah Anda bacakan tadi ada 3 ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Hilang tim gue milik apa Ibu? Ulang ya Pak Ibu. Yang pertama ciri-ciri orang yang bertakwa ini adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang bertakwa ia memiliki sifat gemar untuk berinfak dan memberikan hartanya, baik jikala waktu lapang maupun waktu sempit. Apa waktu lapang dan juga waktu sempit ini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah? Berinfak di waktu lapang adalah ketika kita memberikan sebagian dari harta kita di dalam kita keadaan, di dalam keadaan kondisi tubuh kita sehat walafiat, memiliki anak yang banyak, harta yang berlimpah ruah, dan kita menginfakkan sebagian dari harta kita kepada orang lain. Apa berinfak di waktu sempit? Berinfak di waktu sempit adalah ketika kita memberikan sebagian harta kita, tetapi kita di dalam keadaan serba hanya untuk cukup di hari itu saja, Bapak Ibu. Seperti kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk makan di hari itu saja, hanya untuk sekadar membeli beras, membeli ikan, lauk pauk dan lain sebagainya. Lantas kita menginfakkan sebagian dari harta kita kepada orang lain, walaupun di dalam keadaan kita yang seperti itu. Begitu orang yang bertakwa Bapak Ibu jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak takut untuk kehabisan hartanya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai itu berisi 100 biji, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa ini ia memiliki sikap yang menahan. Ia tidak mudah terpancing emosi daripada orang lain, karena ia tahu marah itu bisa menimbulkan kerugian bagi dirinya, baik untuk orang lain itu sendiri. Maka daripada itu, orang yang bertakwa ini ia tidak suka untuk marah-marah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jikalau kita marah di dalam keadaan berdiri, maka kita usahakan untuk duduk. Jikalau duduk kita masih berdiri, maka kita usahakan untuk berbaring. Jikalau berbaring kita masih marah, maka bangun dan ambil wudu dan kerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Begitulah orang yang bertakwa Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang bertakwa ia memiliki sikap mau dan juga suka untuk memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun orang lain itu belum meminta maaf kepadanya, maka ia telah memaafkan kesalahan orang lain itu terlebih dahulu. Karena di dalam kamus orang yang bertakwa tidak ada kata tiada maaf bagi dirimu. Ia selalu ingin dan suka dan mau untuk memaafkan kesalahan orang lain. Bapak Ibu jemaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekianlah tausiah atau ceramah singkat daripada Ananda
pada malam hari ini. Semoga pada bulan Ramadan ini kita tergolong orang-orang yang selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan juga orang-orang yang selalu menebarkan kebaikan pada bulan Ramadan ini. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah berbuat amal kebaikan. Sebelum Ananda menutup acara, sebelum Ananda menutup tausiah singkat Ananda pada malam hari ini, Ananda meminta terima kasih kepada pengurus masjid yang telah mengizinkan Ananda untuk berceramah pada malam hari ini, dan juga Ananda meminta terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya kepada Ananda. Si cerek di tepi banda kok raba tolong tagakkan, ambo ketek jolong baraja kok salah tolong maafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.